Halo semuanya. Jadi pada video yang kedua ini kita akan coba lanjutkan terkait dengan bab kedua, yakni konfigurasi file code igniter. Perlu diketahui, saya menggunakan code igniter versi 3 yang terbaru. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya, nanti silakan download di sini. Ini 3. Nah, di documentation ini yang terakhir terbit adalah versi 3.1.13. Jadi nanti di video ini juga silakan dilihat di attachment, filenya akan saya sertakan gitu loh. Dan untuk server lokalnya saya akan menggunakan Apache MySQL. Jadi nanti kita jalankan ini semua di localhost gitu loh. Nah, kalau teman-teman sudah buka webnya, kalian tinggal klik code igniter v3113 ini, kemudian akan muncul di sebelah sini bahwa ini sudah di-download. Oke, kita buka filenya, lalu kemudian setelah itu kita kopas file code igniter itu, lalu kita buka folder sum di C. Lalu kita buka file sumnya, lalu di sebelah htdocs ini dibuka. Nah, di sini semua aplikasi yang berbasis PHP itu akan dijalankan. Jadi kita paste di sini file code igniter tadi, lalu ini masih bentuknya zip ya, lalu kita ekstrak di sini. Oke, setelah kita ekstrak, kita ganti nama foldernya menggunakan e-commerce. Oke, lalu setelah itu kita buka filenya. Nah, di dalamnya ada isian seperti ini ya: application, system, index, gitignore, composer, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita akan buka seluruh folder yang ada di dalam folder e-commerce ini ke text editor kita. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Notepad++, NetBeans atau Visual Studio. Tapi kalau saya lebih prefer coba kita gunakan dalam folder ini dalam kaitannya dengan project ini di Visual Studio. Ini saya tutup dulu. Lalu setelah itu saya maximize. Nah, ini kita pilih file, open folder, lalu kita buka di C, di sum, di htdocs, di e-commerce ya, tempat kita menaruh file e-commerce kita tadi. Nah, oke. Setelah itu akan seperti tampilannya. Lalu yang kedua, kita jangan lupa untuk menyalakan server lokal kita. Dalam hal ini kita menggunakan sum MySQL. Kita hidupkan dulu dua ini saja, cukup Apache dan MySQL. Setelah menyala, dia akan bertanda seperti ini, stop. Nah, itu artinya dia sudah sedang berjalan. Kalau belum, dia akan mulai namanya start. Nah, kalau sudah stop gini berarti dia sudah nyala, sudah ada sign hijau di sini. Lalu kemudian kita kembali lagi ke file kita, lalu kita buka bagian sini. Nah, di sini ada beberapa folder lainnya ya. Yang pertama itu case, config, controller, core, helpers, hooks, language, libraries, logs, models, third party, hingga views. Nah, sebelum kita otak-atik yang di sini, kita coba pastikan bahwa local server kita berjalan dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya kita buka localhost kita /e-commerce. Oke, kita enter.
Nah, jika keluar hasil seperti ini, maka itu berarti bahwa CodeIgniter kita berhasil kita instalasi di dalam folder server lokal kita ya. Lalu kita kembali ke e-commerce tadi. Nah, di e-commerce ini kita akan melakukan konfigurasi awal sebelum kita akhirnya ngoding. Yang pertama itu kita akan mengkonfigurasi di sebelah sini di auto load. Nah, kita akan menggunakan berbagai libraries yang kita gunakan. Nah, ini ada yang di hide, ini kita gunakan juga semuanya ya. Yang pertama di libraries ini kita tambahkan database, lalu kemudian session, lalu kemudian ada URL. Itu aja dulu. Lalu case di sini, URL-nya di helper. Kita hapus dulu di sini URL-nya. Lalu kita pindah ke helper. Di sini ada URL, ini file. Oke. Setelah itu kita simpan. Itu di auto load ya. Lalu yang kedua yang kita harus atur di config. Di config ini kita akan menaruh URL untuk sebagai base dari URL kita. Caranya bagaimana? Jadi kita buka browser kita, lalu kita copy saja URL aplikasi kita taruh di sini, lalu kita save, Ctrl S. Lalu yang ketiga ini database. Database ini nanti kita siapkan untuk pembuatan penyimpanan basis data dari aplikasi kita, karena kita kan akan buat website untuk e-commerce dan juga digital marketing. Tentu kita membutuhkan database untuk melakukan penyimpanan data. Lalu yang ketiga yang penting ini, yang keempat ini adalah roots. Di roots PHP ini kalian bisa menuju ke default control, ini welcome. Ini kita akan ganti sesuai dengan aplikasi kita, yakni e-commerce. Jadi kita akan menggunakan default control kita, yakni e-commerce, Ctrl S. Jadi konfigurasi ini semua ada di folder config kecuali yang database ya. Database kita akan buat di next video. Yang pertama itu di auto load, ini untuk ngeload semua pustaka atau library, helpers, dan third party yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua ada config. Config itu tadi untuk mengeset base URL yang akan kita gunakan di dalam aplikasi ini. Yang ketiga itu ada database. Database itu untuk melakukan konfigurasi terhadap basis data yang akan kita pakai di dalam aplikasi ini. Dan yang keempat ada roots. Roots ini untuk sebagai set untuk default controller. Nah, tidak seperti framework misalkan Laravel ya. C itu dia gak perlu melakukan routing URL gitu. Jadi nggak terlalu ribet aslinya dengan menggunakan CI itu. Jadi itu jadi salah satu keunggulan dan lebih nyaman aja. Oke. Saya rasa itu dulu untuk konfigurasinya. Kita akan nanti maju ke tahapan selanjutnya, ini untuk men-set database. Terima kasih.